Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kalkulus integral dengan materi deret positif uji integral dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Habibur Rahman MSI, Program Studi Matematika Universitas Negeri Semarang. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dengan Adam Supekti dengan NIM 25040300015 dan ada teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Muhammad Dadi Davanza dengan NIM 25040300001. Dengan saya Farsal Khairiyah dengan NIM 25040300007. Dan yang terakhir yaitu saya Putri Hanum Dialovi dengan NIM terakhir 032. Oke, baik. Kita sudah memperkenalkan anggota kelompok kita. Selanjutnya kita akan masuk ke materinya yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu Muhammad Dendi Davanza. Jadi untuk pengantarnya, yaitu ada pengantar deret positif dan limit komputer. Di sini ada dua pertanyaan utama mengenai deret, yaitu yang pertama, apakah deret tersebut konvergen? Lalu yang kedua, jika konvergen, berapa jumlahnya? Nah, konvergensi ini tidak bisa diuji hanya dengan menjumlahkan suku-suku menggunakan komputer hingga nilainya terlihat stabil. Contoh kasusnya yaitu sigma n sama dengan 1 hingga tak terhingga 1/n sama dengan 1 plus 1/2 plus 1/3 plus 1/4 dan seterusnya. Di sini jika kita lihat, deret harmoniknya bersifat divergen atau tumbuh tanpa batas. Namun pertumbuhannya sangat lambat, sehingga untuk mencapai jumlah parsial S sama dengan 20 hingga S sama dengan 100 memerlukan sangat banyak sekali suku-suku bilangan. Nah, di sini komputer akan salah menyimpulkan deret ini konvergen karena keterbatasan digit penyimpanan data numerik. Disinilah pentingnya pembuktian matematis formal. Selanjutnya, di sini kita bisa menggunakan yang pertama yaitu uji jumlah terbatas. Teoremanya yaitu berbunyi, sebuah deret sigma AK dengan suku-suku non-negatif atau tidak negatif konvergen jika dan hanya jika jumlah parsialnya terbatas di atas. Nah, sebagai buktinya, misalkan Sn sama dengan A1 plus A2 hingga ditambah AN, karena AK lebih dari sama dengan 0, maka Sn plus 1 lebih dari sama dengan Sn. Artinya, himpunan Sn adalah barisan yang tidak turun. Oleh karena itu, berdasarkan teorema barisan monoton, barisan himpunan Sn akan konvergen, asalkan terdapat suatu bilangan U sedemikian rupa sehingga Sn kurang dari sama dengan U untuk semua N. Jika tidak, nilai Sn akan tumbuh tanpa batas, yang dalam hal ini berarti himpunan Sn bersifat divergen. Selanjutnya. Nah, untuk yang contoh pertama, kita dapat soal dari sigma K sama dengan 0 hingga tak terhingga 1/K+3. Lalu periksa sifat dari jumlah parsialnya. Untuk menjawabnya, kita hitung atau definisikan dulu. Yang pertama, sigma K sama dengan 0 hingga tak terhingga 1/K+3. Berarti sama dengan 1/3 plus 1/4 plus 1/5 hingga seterusnya. Maka jika jumlah parsial hingga suku ke N adalah Sn sama dengan itu dan sama dengan 1/3 hingga 1/n plus 3. Selanjutnya. Nah, di sini perhatikan bahwa kita mendapatkan tiga kelompok. Jadi yang kelompok pertama terdiri dari dua suku, yaitu 1/3 plus 1/4. Bisa diperhatikan bahwa itu lebih besar dari 1/4 ditambah 1/4, yang mana sama dengan 1/2. Lalu kelompok kedua terdiri dari empat suku, yaitu 1/5 ditambah 1/6 ditambah 1/7 ditambah 1/8. Ini juga lebih besar dari 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8, itu sama dengan 1/2. Lalu kelompok yang ketiga, kita memiliki 8 suku, yaitu dari 1/3 ditambah hingga 1/16.
itu lebih dari 1/2 sama yang seperti sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat, karena kita bisa membentuk kelompok-kelompok suku baru sebanyak yang kita mau, seiring N tidak terhingga, dan setiap kelompok tersebut nilainya selalu lebih besar dari 1/2, maka nilai Sn akan terus bertambah besar tanpa batas. Dengan kata lain, untuk setiap bilangan real M lebih dari 0, kita selalu dapat menemukan nilai N yang cukup besar, sedemikian rupa sehingga Sn lebih dari M. Karena barisan jumlah parsial Sn terus meningkat menuju tak hingga, maka barisan jumlah tersebut tidak terbatas di atas. Maka deret ini bersifat divergen. Oke, baik. Untuk selanjutnya, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Farsa Hairiyah. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan deret dan integral tak wajar. Pada deret dan integral tak wajar terdapat teorema B, yaitu integral tes atau uji integral. Pada teorema B terdapat, misalkan f adalah fungsi yang kontinu, positif, tidak naik atau menurun pada interval 1 sampai tak hingga, dan andaikan bahwa AK sama dengan FK untuk semua bilangan positif K. Maka deret tak terhingga sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga AK konvergen jika dan hanya jika integral tak wajar dari integral 1 sampai tak hingga fx dx konvergen. Nah, kontinu di sini maksudnya adalah grafiknya tidak boleh terputus, artinya tidak ada nilai x yang membuat grafik fungsi tersebut tidak terdefinisi. Kemudian positif, nilai fungsinya harus selalu bernilai positif untuk semua nilai x, mulai dari 1 dan seterusnya. Menurun atau tidak naik. Nilai fungsinya harus semakin lama semakin mengecil. Untuk membuktikan ini secara matematis, kita mencari turunan pertama fungsi tersebut. Jika turunannya bernilai negatif, berarti fungsinya menurun. Kemudian, dapat kita lihat pada diagram di samping pada gambar menunjukkan bagaimana kita dapat menafsirkan jumlah parsial dari deret AK sebagai luas area, dan dengan demikian menghubungkan deret tersebut dengan integral yang bersesuaian. Perhatikan bahwa luas setiap persegi panjang sama dengan tingginya. Karena lebarnya adalah 1 dalam setiap kasus, dari diagram ini dengan mudah kita melihat bahwa sigma K sama dengan 2 sampai N AK lebih kecil sama dengan integral 1 sampai N fx dx kurang dari sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N min 1 AK. Sekarang misalkan integral 1 sampai tak hingga fx dx konvergen, maka berdasarkan pertidaksamaan di sebelah kiri atas, maksudnya sigma K sama dengan 2 sampai N AK, itu Sn sama dengan A1 ditambah sigma K sama dengan 2 sampai N AK kurang dari sama dengan A1 ditambah integral 1 sampai N fx dx kurang dari sama dengan A1 ditambah integral 1 sampai tak hingga fx dx. Oleh karena itu, berdasarkan uji jumlah terbatas atau bounded sum test, sigma AK konvergen. Di sisi lain, misalkan sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga AK konvergen. Maka berdasarkan pertidaksamaan sebelah kanan di atas yang sebelumnya, jika T kurang dari sama dengan N, maka integral 1 sampai T fx dx kurang dari sama dengan integral 1 sampai N fx dx kurang dari sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N min 1 AK kurang dari sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga AK. Karena integral 1 sampai T fx dx meningkat seiring dengan bertambahnya T dan dibatasi di atas, maka prim T menuju tak hingga integral 1 sampai T fx dx pasti ada. Yang berarti integral 1 sampai tak hingga fx dx konvergen.
Kesimpulan untuk teorema B sering dinyatakan dengan cara deret sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga FK dan integral tak wajar integral 1 sampai tak hingga Fx dx akan konvergen atau divergen secara bersama-sama. Maksudnya adalah jika deretnya itu konvergen, maka integralnya juga konvergen. Begitupun jika deretnya divergen, maka integralnya pun divergen. Di sini kita lihat contoh 2 untuk uji deret P. Deret sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per K pangkat P sama dengan 1 ditambah 1 per 2 pangkat P ditambah 1 per 3 pangkat P ditambah 1 per 4 pangkat P dan seterusnya. Di mana P adalah sebuah konstanta disebut deret P. Tunjukkan masing-masing hal berikut. A. Deret P konvergen jika P lebih dari 1. B. Deret P divergen jika P kurang dari sama dengan 1. Next. Untuk penyelesaiannya, jika P lebih dari sama dengan 0, fungsi Fx sama dengan 1 per X pangkat P adalah kontinu, positif, dan tidak naik pada interval 1 sampai tak hingga, serta Fk sama dengan 1 per K pangkat P. Jadi, dengan uji integral sigma 1 per K pangkat P konvergen jika dan hanya jika limit T menuju tak hingga integral 1 sampai T X pangkat min P dx. Itu ada. Maksudnya adalah di sini tuh ada angkanya, ada nilainya berhingga, jadi bukan yang tak terhingga gitu. Jika P tidak sama dengan 1, integral 1 sampai T X pangkat min P dx sama dengan X pangkat 1 min P per 1 min P. Kita operasikan batas atas dan batas bawahnya. Batas atasnya merupakan T dan batas bawahnya merupakan 1. Pada hasilnya itu T pangkat 1 min P min 1 per 1 min P. Itu 1 merupakan, karena 1 dipangkatkan berapapun akan menghasilkan 1. Maka di situ dituliskan min 1. Kemudian jika P sama dengan 1, integral 1 sampai T X pangkat min 1 dx sama dengan ln X dengan batas atasnya T dan batas bawahnya 1 sama dengan ln T. Karena ln 1 itu sama dengan 0, sama saja dengan ln T min 0 sama dengan ln T. Karena lim T menuju tak hingga T pangkat 1 min P sama dengan 0 jika P lebih dari 1 dan lim T menuju tak hingga T pangkat 1 min P sama dengan tak hingga jika P kurang dari 1. Dan karena limit T menuju tak hingga ln T sama dengan tak hingga, kita dapat menyimpulkan bahwa deret P konvergen jika P lebih dari 1 dan divergen jika P lebih dari sama dengan 0, P kurang dari sama dengan 1. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke mengaproksimasi jumlah sebuah deret. Nah, setelah kita belajar yang namanya uji integral, kemudian bagaimana deret itu konvergen maupun divergen, kita akan membahas mengaproksimasi jumlah sebuah deret. Nah, di sini terkadang ketika kita akan menjumlahkan suatu deret, itu yang tak hingga itu pasti akan sulit ataupun terdengar mustahil. Contohnya kita memiliki deret N yang dimana N-nya sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah seterusnya sampai tak hingga, itu pasti kita akan merasa kesulitan atau untuk menjumlahkan secara manual, bahkan terkadang terlihat mustahil. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita akan membedah bagaimana cara kita mengukur seberapa akurat pendekatan yang kita buat menggunakan konsep galat atau yang disebut dengan error. Nah, kemudian perhatikan rumus S sama dengan suku pertama
ditambah suku 2, ditambah suku ketiga, dan seterusnya. Nah, karena kita tadi itu tidak bisa menjumlahkan sampai mentok, maka kita akan memotong sampai suku KN saja. Nah, penjumlahan yang terpotong ini akan disebut dengan jumlah parsial KN. Nah, jadi ketika kita hanya menjumlahkan semisal 5 suku pertama, nah berarti 5 suku pertama itu adalah jumlah parsial kelima, atau dilambangkan dengan S5. Seperti itu. Nah, karena tadi itu nilainya cuma pendekatan, pasti akan ada sisa-sisa yang tidak terhitung, ataupun sisa suku yang tidak terhitung. Misalkan tadi kita mengambil 5 suku pertama, berarti suku ke-6, suku ke-7, dan seterusnya itu tidak ikut terhitung. Nah, suku ke-6 dan seterusnya yang tidak terhitung itu disebut dengan galat, dengan notasi EN sama dengan S tak hingga dikurangi SN sama dengan AN plus 1 ditambah AN plus 2, dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita mendapatkan nilai galatnya, berarti aproksimasi dari SN itu menunjukkan bahwasanya dia itu sudah mendekati nilai aslinya. Kemudian, nah untuk pertanyaannya, bagaimana sih cara kita tahu batasan nilai galat dari EN-nya? Nah, kita kan belum tahu gimana cara menghitung si EN sama dengan S tak hingga dikurangi SN. Nah, di sini kita akan menggunakan uji integral yang tadi sudah dijelaskan di depan di teorema B. Nah, tapi untuk menggunakan uji integral, kita harus mengetahui syarat-syarat uji integral. Yang pertama itu, dia itu harus positif. Maksudnya itu nilainya selalu di atas sumbu X. Yang kedua itu, dia itu harus kontinu, grafiknya itu mulus atau tidak terputus-putus. Kemudian yang ketiga itu, grafiknya itu tidak menaik atau decreasing. Nah, kemudian jika syarat ketiga tadi sudah terpenuhi, maka kita bisa mengestimasi kira-kira batas tertinggi dari galat yang kita dapatkan itu menggunakan integral tentu tak wajar. Nah, kemudian lihat rumus di bawah ini. Nah, ini galat EN sama dengan AN plus 1 dan seterusnya. Ini merupakan galat yang kita dapatkan itu pasti akan kurang dari integral 1 sampai tak hingga dari fx dx. Nah, untuk memudahkan kita memahami materi tadi, kita akan memasuki ke contoh kasus. Yang pertama, carilah suatu galat dengan menggunakan jumlah 5 suku pertama untuk mengaproksimasi jumlah deret dari deret 1 per n pangkat 3, n sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, untuk menentukan apakah deret 1 per n pangkat 3 dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga memenuhi syarat uji integral, kita harus mengubah suku deret AN sama dengan 1 per n pangkat 3 menjadi sebuah fungsi. Yaitu fungsi apa? Fungsi yang sama dengan deretnya. Berarti deretnya itu tadi kan 1 per n pangkat 3, maka fungsinya itu akan, fungsi fx itu akan 1 per x pangkat 3 dengan interval 1 sampai tak hingga. Nah, tadi untuk syarat uji integral itu ada 3. Yang pertama itu harus kontinu. Nah, di sini fungsi ini 1 per x pangkat 3 itu kontinu. Kenapa? Karena penyebutnya itu x pangkat 3 dengan x-nya itu akan lebih besar dari 1, itu pasti x-nya akan selalu positif. Atau tidak ada garis yang terpotong-potong. Kemudian pasti dia akan positif dengan x-nya itu lebih besar dari 1. Kemudian fungsinya itu turun. Nah, untuk mengeceknya kita akan, apakah fungsi itu turun, kita akan mengecek turunan pertamanya. Tadi fx-nya itu kan 1 per x pangkat 3, kita rubah menjadi x pangkat min 3. Kemudian turunannya itu akan kita dapatkan min 3 x pangkat min 4 sama dengan min 3 per x pangkat 4. Nah, dia itu fungsinya akan turun untuk setiap nilai x lebih besar dari 1, nilai x pangkat 4 pasti akan selalu positif. Nah, misal kita memasukkan x-nya itu 1, berarti kan x-nya x1 dipangkatkan 4 akan 1. Nah, sehingga min 3 per x pangkat 4 akan selalu bernilai negatif. Atau
turunan pertama itu akan kurang dari 0 sehingga fungsinya itu turun. Nah, jadi fungsi dari 1 per X pangkat 3 itu sudah memenuhi syarat uji integral. Kemudian, nah, tadi kan semisal kita mengambil 5 jumlah suku pertama dengan misalkan dari darat 1 per N pangkat 3. Misalkan N-nya sama dengan 1, kita masukkan berarti kan 1 per 1 pangkat 3 itu akan menghasilkan 1 per 1. Kemudian ditambah 1 per 8, ditambah 1 per 27, ditambah 1 per 64, ditambah 1 per 25. Ini adalah 5 suku pertama yang akan kita jumlahkan. Nah, kemudian bagaimana kabarnya untuk suku ke-6 dan selanjutnya yang tidak kita jumlahkan? Nah, kita akan mendefinisikan suku-suku yang tidak kita jumlahkan sebagai error, atau EN-nya itu akan sama dengan E5. Dengan N-nya itu tadi 5 karena kita mengambil 5 suku pertama. Maka rumusnya itu akan mengikuti rumus errornya itu akan mengikuti E5 sama dengan S tak hingga sampai dikurangi S5. Kemudian kita bisa menghitung jumlah suku ke-6 sampai tak hingga dengan integral dengan batas bawah 5 sampai tak hingga 1 per X pangkat 3 itu pasti akan lebih besar dari errornya, ya kan, yang dari materi yang sudah kita dapat di depan. Nah, maka kenapa seperti itu? Karena suku pertama dijumlahkan dengan integral dengan batas bawah 1 sampai tak hingga fx dx itu pasti akan selalu lebih besar dari suku pertama dijumlahkan dengan deret AN, di mana N-nya itu mulai dari 2 sampai tak hingga. Nah, kemudian karena integral tadi itu pasti akan lebih besar dari errornya, kemudian kita akan meninjau integral 5, batas bawah 5 sampai tak hingga dari 1 per X pangkat 3. Nah, dengan mengikuti definisi integral tak wajar, yaitu apa? Yaitu ketika integral batas bawah A sampai tak hingga fx dx itu sama dengan limit T menuju tak hingga dari integral A sampai T fx dx. Nah, maka integral dengan batas bawah 5 sampai tak hingga dari 1 per X pangkat 3 itu akan sama dengan limit T menuju tak hingga dengan integral 5 sampai menuju dengan batas bawah 5 dan batas atas T dari 1 per X pangkat 3. Maka kita akan meninjau limitnya. Kita akan menghitung limit dari integral batas bawah 5, batas atas T dari 1 per X pangkat 3. Nah, kemudian kita akan mengintegralkan 1 per X pangkat 3 dengan batas bawah 5 dan batas atasnya itu tak hingga. Nah, tak hingga ini kita misalkan dengan T karena mengikuti dengan definisi integral tak wajar, di mana kita memisalkan tak hingga ini dengan T. Karena tak hingga itu tidak ada nilai pastinya, maka kita akan memisalkannya dengan T. Nah, kemudian setelah kita mengintegralkannya akan didapat 1 per min 2 dikali X pangkat min 2 dengan batas atas yaitu T, batas bawahnya 5. Kemudian maka akan didapat limit T menuju tak hingga itu minus 1 per 2. Maka kita akan mensubstitusikan batas atasnya yaitu 1 akan menjadi min 1 per 2 T kuadrat dikurangi mensubstitusikan batas bawahnya yaitu akan menjadi min 1 per 2 dikali 5 kuadrat. Nah, kemudian kita operasikan akan ketemu yaitu limit T menuju tak hingga dikurangi 1 per 2 T kuadrat ditambah 1 per 2 dikali 25. Nah, kemudian akan didapatkan limit T menuju tak hingga dari min 1 per 2 T kuadrat ditambah 1 per 50. Nah, kita lihat limit T menuju tak hingga ketika kita mensubstitusikan tak hingga ke T, maka dia itu akan dihasilkan 0 karena min 1 per berarti kan
2 dikalikan tak hingga, yaitu tak hingga kuadrat, maka akan menjadi tak hingga. Berarti min 1 per tak hingga itu adalah min 0 atau 0. Kemudian limit T sama dengan tak hingga dari 1 per 50 itu akan sama dengan 1 per 50 karena 1 per 50 ini tidak ada pengaruhnya dengan T, atau 1 per 50 ini adalah konstanta. Maka kita bisa menjumlahkan 0 ditambah 1 per 50 itu akan menghasilkan 0,02. Nah, jadi perhitungan yang galat yang kita dapatkan atau errornya itu memiliki error paling besar itu 0,02. Nah, maka kesimpulannya ketika kita mengambil 5 jumlah suku pertama dengan errornya 0,02 itu sudah mendekati nilai aslinya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Putri Hanum. Nah, kemudian untuk contoh akhir itu ada sebuah soal. Sebuah platform pembelajaran online memberikan poin kepada seorang pengguna setiap hari. Pada hari ke-K, poin yang diberikan sebesar 1 per K poin. Dengan demikian, total poin yang diperoleh setelah N hari adalah Sn sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N 1 per K. Kemudian, pihak platform ingin mengetahui yang pertama, apakah jumlah parsial Sn terbatas? Yang kedua, gunakan uji integral untuk menentukan apakah total poin yang akan diperoleh pengguna dalam jangka waktu tak hingga konvergen atau divergen. Untuk yang terakhir yaitu, apakah jumlah total poin dapat diestimasi menggunakan jumlah parsial tertentu. Next. Kemudian untuk penyelesaiannya yaitu, yang pertama jumlah parsial terbatas. Untuk jumlah parsial terbatas, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu Sn 1 plus 1 per 2 plus 1 per 3 plus sampai 1 per N. Nah, untuk mengetahui apakah terbatas, kita periksa menggunakan uji integral. Nah, untuk memeriksa pada uji integral ini, fx itu harus memenuhi 3 syarat, yaitu untuk syarat pertama positif, syarat kedua kontinu, syarat ketiga menurun. Kemudian, pada deret harmonik, sigma K sama dengan 1 sampai tak terhingga 1 per K, itu kita mengambil fx sama dengan 1 per X. Next. Nah, kemudian kita cek apakah efek tersebut dapat memenuhi syarat untuk dilakukan uji integral. Yang pertama yaitu positif. Nah, suatu fungsi ini dapat dikatakan positif jika fx kurang dari 0. Nah, fx sama dengan 1 per x terdapat pada interval 1 sampai tak hingga di mana nilai x selalu positif. Maka 1 per x kurang dari sama dengan 0. Di sini kita mengambil interval dari 1 sampai tak hingga karena uji integral diterapkan pada x kurang dari sama dengan 1. Nah, pada interval tersebut, fungsi 1 per x akan selalu bernilai positif. Jadi, untuk syarat pertama terpenuhi. Kemudian, yang kedua yaitu syarat kontinu. Pada interval 1 sampai tak hingga, tidak ada x sama dengan 0. Jadi, grafiknya akan mulus tanpa putus. Maka, fungsi ini kontinu pada 1 sampai tak hingga. Untuk syarat kedua juga terpenuhi. Next. Nah, kemudian untuk syarat yang ketiga yaitu menurun. Kita mencari turunan dari fx sama dengan 1 per x. Nah, untuk turunan dari fx 1 per x sendiri itu ada di min 1x per 2. Karena min 1 per x2 itu kurang dari 0, dan untuk semua x lebih dari sama dengan 1, maka fungsi fx menurun pada 1 sampai tak hingga. Nah, syarat 3 sudah terpenuhi. Karena syarat 1 sampai 3 terpenuhi, maka kita bisa melakukan uji integral. Nah, di sini ada gambar grafiknya ya. Next.
Kemudian kita menghitung integral tak wajarnya. Sini integral 1 sampai tak hingga 1 per x dx itu integral tak wajarnya ada di tak hingga. Nah, karena tak hingga, maka integralnya divergen. Maka menurut uji integral yang sudah dijelaskan di awal tadi, jika integralnya divergen, maka uji integralnya juga divergen. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita mengecek hubungan dengan jumlah parsial terbatas. Karena deret tadi itu divergen, maka lim n mendekati tak hingga Sn sama dengan tak hingga itu, maka tidak ada bilangan U yang memenuhi. Maka Sn kurang dari sama dengan U itu untuk semua N. Jadi jumlah parsialnya tidak terbatas di atas. Kemudian yang terakhir kita estimasi jumlah deretnya. Pada materi estimasi jumlah deret ini dapat didefinisikan sebagai EN sama dengan S min Sn dengan S jumlah deret tak hingga, Sn sama dengan jumlah parsial Kn. Nah, ini berbeda dengan deret harmonik. Sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per K. Berdasarkan uji integral sebelumnya, itu didapatkan bahwa deret tersebut divergen. Sehingga jumlah deret S tidak ada atau tidak bernilai hingga. Akibatnya, deret dari EN sama dengan S min Sn itu tidak dapat ditentukan. Jadi untuk kesimpulan akhirnya itu deret harmonik sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per K itu memiliki jumlah parsial yang tidak terbatas, divergen berdasarkan uji integral, dan tidak dapat digunakan untuk mengestimasi jumlah deret karena tidak memiliki jumlah konvergen.